Hai teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semuanya tetap sehat kan? Oke, jumpa lagi dengan saya Ibu Eltin dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan keempat kali ini, Ibu akan membahas materi terakhir dalam teks prosedur, yaitu menyusun teks prosedur. Untuk menyusun teks prosedur, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. 2. Menentukan tema kegiatan. 3. Membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. 4. Menyistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. 5. Mengumpulkan bahan-bahan atau data. 6. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. 7. Menentukan judul. Dan yang ke-8, melakukan penyuntingan sebelum teks prosedur dipublikasikan. Oke, kita akan bahas satu persatu langkah-langkah tersebut. Menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Menginventarisasi yaitu kita membuat daftar atau kita mendaftar kegiatan apa saja yang pernah kita lakukan atau dapat kita lakukan. Bisa juga kita tidak pernah melakukan kegiatan itu tapi orang lain. Kemudian, mereka menceritakan kepada kita dan kita tahu. Itu juga bisa menjadi referensi dalam kita mendaftar kegiatan-kegiatan tersebut. Contoh-contohnya yaitu, saya pernah mengantar ibu untuk membuat KTP dan membuat kartu keluarga. Saya pernah membuat video TikTok di HP. Saya pernah mendownload video di YouTube. Saya tahu bagaimana cara mengikuti protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Saya tahu menjaga stamina tubuh. Saya tahu bagaimana atau tips sukses dalam ujian. Dan saya tahu bagaimana meningkatkan konsentrasi saat belajar. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa kita buat daftarnya. Nanti satu dari kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita jadikan tema dalam menulis sebuah teks prosedur. Setelah daftar-daftar itu kita buat, kita beralih ke menentukan tema kegiatan. Yang pertama, sasaran pembaca atau target reader. Siapa yang akan kita jadikan sasaran pembaca teks yang kita buat? Kalau sasarannya anak sekolah, tema yang akan kita angkat yaitu kaitannya harus dengan pendidikan atau pembelajaran. Kalau sasarannya orang dewasa, kita membuat temanya khusus untuk orang dewasa. Kalau sasarannya masyarakat umum, kita bisa membuat tema yang berkaitan dengan keperluan masyarakat. Yang kedua, tema yang kita pilih harus memiliki nilai manfaat bagi pembaca. Jangan sampai kita sudah susah membuatnya, tapi teks tersebut tidak ada nilai manfaatnya. Ini sangat penting di saat menentukan tema. Untuk itu, kita harus menentukan manfaatnya bagi pembaca. Yang ketiga, tema harus bersifat aktual. Artinya, tema ini sesuai dengan kenyataan dan yang sedang hangat diperbincangkan agar teks yang kita buat tidak ketinggalan zaman. Contohnya, sekarang kita ada dalam masa digital atau era digital. Teman-teman bisa cara mendownload video di YouTube atau cara menghasilkan uang di internet seperti berjualan online. Kita juga sekarang ada dalam masa pandemi. Kita bisa buat teks bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh dan bagaimana melindungi diri dari penyebaran virus, dan lain-lain. Selanjutnya, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Jadi, bentuknya harus seperti ini. Di sini, saya angkat tema mengenai kiat menjaga stamina tubuh dan tujuannya memperkuat daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas, serta dapat mencegah masuknya penyakit di dalam tubuh. Daftar topiknya apa saja? Nah, kita buat seperti ini. Nah, topik-topik ini secara garis besar kita ambil dari tema yang kita pilih tadi. Dan nantinya, topik-topik ini akan kita kembangkan menjadi sebuah teks prosedur yang lengkap. Langkah selanjutnya, kita masuk di menyistematisasi kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Menyistematisasi artinya membuat keteraturan. Seperti yang kalian lihat ini, berantakan karena tidak mungkin mengonsumsi sayur dan buah, minum cukup air, setelah itu hindari makanan cepat saji.
berarti ini belum teratur. Jadi, kita harus buat ini menjadi teratur. Saya akan membagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama, apa yang harus dilakukan, dan yang kedua, apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga hasil ministerisasi menjadi seperti ini. Selanjutnya, mengumpulkan bahan-bahan atau data. Biasanya ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama, observasi, atau kita melihat langsung, mencari informasi secara langsung, baik dari tempatnya ataupun kita mengambil informasi dari internet atau juga YouTube. Yang kedua, wawancara. Ada yang tanya, "Loh kok wawancara, Bu?" Ya, kalau sumber dari orang lain berarti kita harus mewawancarai narasumber yang pernah melakukan kegiatan tersebut agar langkah-langkah yang kita buat tidak salah. Artinya, ada orang yang lebih tahu dari kita tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya, kita masuk di mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Kerangka yang tadi sudah kita buat, selanjutnya kita kembangkan. Nah, ketika melakukan kegiatan ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus kembangkan tujuan yang sudah kita buat tadi menjadi bagian pendahuluan atau pernyataan umum. Yang kedua, kita harus melengkapi topik-topik yang tadi dengan kalimat penjelas secara detail dan rinci, sehingga pembaca mudah memahami teks prosedur yang kita buat. Yang terakhir, kita lengkapi dengan penegasan ulang sebagai penutup. Dengan demikian, teks prosedur yang kita buat memiliki struktur yang lengkap. Selanjutnya, kita tentukan judul. Pasti ada yang tanya, kok judul di akhir, Bu? Ya, kita buat dulu teksnya, baru kita tentukan judulnya. Yang tentukan di awal adalah tema. Ingat ya, yang ditentukan di awal adalah tema. Nah, untuk menentukan judul, ada beberapa pertimbangan yang kita jadikan sumber referensi. Yang pertama, judul harus memiliki kesesuaian dengan isi teks. Yang kedua, usahakan buat judul harus menarik. Logikanya seperti ini, bagaimana orang akan membaca teks prosedur yang kamu buat kalau judulnya saja sudah tidak menarik? Ini judul dari teks yang sudah kita buat tadi. Judul ini cukup menarik karena berkaitan dengan situasi yang terjadi sekarang. Yang terakhir, melakukan penyusunan teks prosedur sebelum dipublikasikan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan jika kita akan menyunting sebuah teks. Pertama, memeriksa kembali kebenaran isi. Artinya, isinya kita periksa kembali, sudah sesuai atau belum dengan tema yang kita buat. Jangan sampai temanya A, isinya B. Nah, itu tidak sesuai. Yang kedua, memeriksa kelengkapan struktur teks. Kita lihat kembali, struktur teks prosedur ada 3. Kita periksa, sudah lengkap atau belum? Kalau belum, harus dilengkapi. Kalau sudah lengkap, berarti sudah melewati pemeriksaan kelengkapan struktur teks. Selanjutnya, memeriksa kaidah kalimat dalam teks tersebut, bahwa mengikuti kaidah atau tidak. Kalau sudah, berarti teks tersebut sudah baik. Yang terakhir, memeriksa penulisan ejaan dan tanda baca. Nah, kita periksa ejaan dan tanda bacanya sudah benar atau belum. Pedomannya apa, Bu? Nah, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau dulu kita sebut dengan EYD. Nah, kalau semuanya sudah selesai, berarti teks prosedur siap dipublikasikan. Nah, teman-teman, itulah cara menyusun teks prosedur. Tetap semangat belajar ya, jangan pernah bosan.